Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Di tempat, Yin Ziping mengangkat telapak tangannya dan mencoba menghabisi klon Ye Chen di tempat. Tentu saja, saat telapak tangannya akan jatuh, tatapannya tiba-tiba berubah, itu adalah tubuh asli Ye Chen. Dengan dingin, Dragon Armor Yin Ziping ditembus di tempat. Ya, avatar sebelumnya hanyalah penutup, untuk menarik perhatian Yin Ziping, untuk memberinya kesempatan untuk menembak, tidak terlalu banyak waktu, 1 detik sudah cukup. Fakta telah membuktikan bahwa strateginya sangat sukses. Perhatian Yin Ziping yang arogan berhasil teralihkan, dan hanya sesaat gemetar yang memberinya tembakan ini. Dalam adegan sesingkat itu, meski tidak dapat menanggapi, naga kuno di tubuh Yin Ziping ingin mengingatkannya, tetapi ketika dia berbicara, pedang Ye Chen datang. Mulut Yin Ziping mengeluarkan darah, dan matanya menyipit, dan telapak tangannya terbelah. Darah berceceran pada saat yang sama, dan Yin Ziping mengenai lengan kiri Ye Chen dengan satu telapak tangan, tetapi Ye Chen menembus dada Yin Ziping dengan satu tangan, dan juga meraih jantung hitam yang masih berdetak dari tubuh Yin Ziping. Lebih tepatnya, itu adalah jantung iblis. Pada saat ini, suara detak jantung sepertinya terdengar, jantung iblis Yin Ziping terambil. Apa? Sepertiga detik kemudian, raungan dan jeritan Yin Ziping terdengar di langit. Dia melangkah mundur, lubang darah di dadanya, dan sumber kekuatan iblis, jantung iblis diambil oleh Ye Chen. Seketika menarik diri dari keadaan mode iblis, momentum turun 1 tingkat. Di sini, Ye Chen juga memuntahkan darah. Namun, Ye Chen tidak punya waktu untuk repot, tetapi Ye Chen memegang jantung iblis Yin Ziping. Itu gelap dan berdarah dengan darah, dan tampaknya memiliki kecerdasannya sendiri. Itu juga bisa mendengar suara ratapan dari dalam. Ini bukan yang paling penting. Yang terpenting adalah kekuatan yang terkandung di dalam jantung iblis. Melihatnya terlalu kuat. Meskipun jantung meninggalkan tubuh Yin Ziping, itu melawan, mengikis tubuh Ye Chen sambil berpikir keluar dari telapak tangan Ye Chen. Ye Chen mendengus dingin. Ada sebuah prasasti yang mengalir di antara telapak tangan dan jari-jari, memanjat jantung iblis, terjalin menjadi rantai rune, dan kemudian menyegelnya dengan paksa. Tanpa tubuh Yin Ziping sebagai akarnya, jantung iblis tidak dapat mengerahkan kekuatannya, dan karena itu, Ye Chen dapat memblokirnya secara paksa. Pada titik ini, sosoknya tertegun, dan darah muncrat. Dengan darahnya muncrat, tubuh klon berubah menjadi gumpalan asap, sementara tubuh api abadi dan tubuh petir tidak dapat mendukung bentuk tubuh, dan bentuk aslinya terbang masuk ke tubuh Ye Chen. Semua ini, hanya butuh 3 detik dari serangan Ye Chen hingga saat ini, tapi itu mendebarkan. Jantung iblis Yin Ziping telah diambil, dan kekuatan tempurnya jauh lebih buruk daripada Ye Chen. Setelah hening, seseorang berbisik. Jadi, bukan kebetulan, Ye Chen menang. Menonton Ye Chen menyegel jantung iblis, banyak orang di tempat kejadian, seperti Wu Tian Xuanzhen, dan Chen, dan Kakezuge, semuanya lega. Seperti yang dikatakan orang-orang itu, tidak ada kecelakaan, Ye Chen menang. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Wajah Tong Xuan tiba-tiba membeku. Kembalikan jantungku. Dalam argumen itu, Yin Ziping menggeram pada Ye Chen seperti anjing gila. Perasaan tidak punya jantung benar-benar tidak bermoral. Segera, Yin Ziping meluncurkan serangan dengan satu telapak tangan,
dan kemudian ada terlalu banyak cetakan telapak tangan palsu, bayangan tinju, dan tenda pedang. Semua jenis gerakan besar yang kuat menghantam Ye Chen. Ye Chen mencibir, apakah kamu masih memiliki kualifikasi itu hari ini? Mengubah bentuk tangan emasnya, menyapu kehampaan, bayangan naga Yin Ziping dimusnahkan oleh Ye Chen. Di tempat, Yin Ziping memuntahkan darah. Itu benar, sekarang dia tidak memiliki jantung iblis, dia tidak dalam keadaan iblis, dan kekuatan tempurnya dengan Ye Chen dalam keadaan iblis tidak lagi di level yang sama. Ye Chen, aku akan membunuhmu. Yin Ziping beredar dengan rambutnya, dan dia harus bertarung lagi setelah menghentikan sosoknya. Namun, begitu dia mengambil langkah, sosok hantu muncul di depannya dan mengangkatnya dengan satu telapak tangan. Boom, boom. Selanjutnya, itu semua suara seperti itu. Meskipun Ye Chen hanya memiliki satu tangan tersisa, itu semakin ganas. Satu pukulan meninju, dan satu pukulan lebih baik dari yang lain. Aku tidak percaya, aku tidak percaya. Yin Ziping memutar dengan keras, menggeram dan meraung. Namun, pada saat ini, tidak peduli seberapa kuat kekuatan supernaturalnya, dia tidak cukup terlihat di depan Ye Chen. Yin Ziping dipukuli tanpa membalikkan badan sedikit pun. Melihat ini, Tong Xuan tidak bisa duduk diam, dan matanya dingin, dan dia tiba-tiba bergegas. Dengungan dingin datang dari beberapa arah bersama-sama, dan Wu Tian Xuanzhen, kakek Zhuge, dan orang yang di pihak Ye Chen pun bergegas. Tentu saja, ada seseorang yang lebih cepat dari mereka. Perlu disebutkan bahwa tubuhnya tidak biasa dan agung, dia hanyalah raksasa, merah, lengan telanjang, dan otot seperti naga, penuh dengan kekuatan ledakan. Orang ini, jika Anda melihat lebih dekat, adalah Men San. Boom! Dengan raungan, Men San dengan kapak besar memblokir Tong Xuan. Suara itu kuat dan nyaring, apa yang kamu lakukan? Melihat Men San menghalangi jalan, Tong Xuan menjerit dan meledak dengan satu telapak tangan. Boom! Dengan raungan, Tong Xuan didukung oleh Man Shan dengan kapak di tempat. Dalam adegan ini, penonton kuartet tidak bisa menahan nafas lega. Bahkan kakek Zhuge, Du Guao, Tai Yi, dan Niu Shishi semuanya menunjukkan keheranan mereka. Siapa itu? Itu adalah leluhur Heng Yue, Tong Xuan yang bertarung dengan orang kuat. Melihat ini Tong Xuan, mundur 3 atau 4 kaki sebelum dia menghentikan tubuhnya, wajahnya tiba-tiba suram hingga ekstrim, dan ada kilatan ketakutan di matanya. Men Zan berkata, aku berlari jauh-jauh untuk menonton pertunjukan pertempuran pemuda, jadi kau jangan membuat masalah. Suara Man Shan masih kuat dan nyaring, yang membuat orang tidak berani melihatnya secara langsung. Tong Xuan berkata, ini adalah masalah keluarga Heng Yueku, itu tidak ada hubungannya denganmu, pergi kau, Tong Xuan segera berteriak. Itu tidak masalah. Man Shan menggelengkan kepalanya, aku melihatnya dengan luar biasa, tapi kau tidak bisa ikut campur dalam urusan ini apalagi kau berani mengusirku, aku akan ratakan seluruh Heng Yue. Dan Chen berkata, Tong Xuan, kamu adalah leluhur. Dengan cara ini, apakah kamu tidak takut mempermalukan wajahmu? Dan Chen mendengus dingin. Tai Yi mengucapkan, jangan ceritakan tentang urusan keluarga Heng Yuemu. Orang tua itu hanya menunjukkannya dan tidak suka mendengarkan. Kakak Zhuge berkata, kenapa kau ikut campur? Dan kata-katanya melirik Tong Xuan tanpa penyembunyian apapun, kau berumur ratusan tahun, dan tidak tahu malu. Diceramahi oleh sekelompok orang, wajah tua Tong Xuan tiba-tiba menjadi panas. Menarik.
Melihat bubuk mesiu yang tebal, leluhur Zheng Yang tidak bisa menahan senyum. Mereka senang melihat gambar seperti itu, tetapi tidak berniat untuk berpartisipasi. Sekali lagi, tidak peduli siapa yang meninggal, Yin Ziping dan Ye Chen hanya baik dan tidak membahayakan Sekte Zheng Yang. Pasukan Sekte Zheng Yang tidak perlu berhenti, hanya menunggu sampai Yin Ziping dipotong oleh Ye Chen, dan mereka akan melompat keluar untuk menemukan Ye Chen untuk membunuh Ye Chen. Dan Ye Chen harus dihancurkan dengan segala cara. Ada juga Ling Zhen yang memiliki ide yang sama dengan Sekte Zheng Yang. Yin Ziping tidak peduli jika mereka mati, tetapi menurut mereka, Ye Chen harus mati, atau bagi mereka, itu akan menjadi bencana cepat atau lambat. Selain itu, leluhur Zheng Yang dan Ling Zhen telah membentuk aliansi sejak pertempuran antara Ye Chen dan Yin Ziping. Banyak kekuatan tersembunyi di penonton di sini juga bergabung dengan aliansi Sekte Zheng Yang. Tetapi Sekte Qing Yun berbeda. Pada saat ini, leluhur Qing Yun mengerutkan kening, ekspresinya kuyu, seolah-olah dia sedang berkeliaran di antara dua keputusan, yaitu, apakah dia harus berpartisipasi dalam membunuh Ye Chen, atau melindungi Ye Chen? Saudaraku, lebih baik membuat keputusan. Suara tetua Qing Yun ditransmisikan ke leluhur Qing Yun lebih dari sekali. Kekalahan Yin Ziping adalah kesimpulan yang sudah pasti. Kita tidak bisa didamaikan. Kesempatan ini jarang terjadi. Ia bunuh Ye Chen. Leluhur Qing Yun berkata dengan tergesa-gesa, "Jangan katakan apa-apa lagi, katakan saja bahwa kamu melukai Ye Chen dan Jining Suang pada perang sebelumnya di cabang ke-9, dan kami mengejarnya beberapa hari yang lalu. Kebencian ini belum diselesaikan. Itu tidak bodoh saat ini, dan itu akan menjadi masalah serius di masa depan. Ada juga Zhao Qing yang dibunuh. Balas dendam ini tidak bisa dilupakan." Tatapan leluhur Qing Yun tiba-tiba menjadi dingin, dan ada cahaya tajam berkedip di matanya. Dengan suara diskusi, di atas langit, Yin Ziping berlutut di tanah oleh Ye Chen. "Apa?" Yin Ziping meraung dan ingin bangun, tetapi Ye Chen tidak memberinya kesempatan lagi, dan ratusan jimat sihir segel ditempelkan padanya dalam urutan apapun. Di tempat, dan hanya disegel, tubuhnya disegel, dan kemampuannya untuk bergerak hilang. Boom! Tepat setelah Yin Ziping ditekan, ada raungan di atas langit dan peta Kyushu melawan wadah besi dan sepenuhnya ditekan oleh wadah besi. Saat ini, dunia sunyi. Apa? Meskipun dunia sunyi, raungan histeris Yin Ziping berlanjut. Dia hanya memiliki raungan. Sekarang dia bahkan disegel yang tidak berbeda dengan manusia biasa. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Wajah Yin Ziping menjadi lemas. Adegan ini membuatnya tidak bisa diterima. Siapa Yin Ziping? Yin Ziping adalah inang jiwa naga dengan kecocokan 90%, peringkat pertama dalam daftar Feng Yun, dan ketua sekte Heng Yue. Dia telah dikalahkan. Hal yang membuatnya tak tertahankan adalah dikalahkan oleh musuh lama ialah Ye Chen. Mengenai raungan Yin Ziping, Ye Chen mengabaikannya secara langsung, dan menyegelnya langsung ke dalam wadah besi. Tentu saja, pada saat ini, seorang pria kulit hitam besar yang tajam menembak dari satu sisi, dengan kekuatan pembunuh yang sedingin es dan kekuatan yang tak tertandingi. Melihat ini, Ye Chen tiba-tiba mengeluarkan pedang dan memblokirnya. Namun, serangan awalnya satu, tetapi tiba-tiba dibagi menjadi dua sebelum mengenai pedang Ye Chen, dan kemudian menghilang tiba-tiba. Melihat ini, Ye Chen tampak tercengang, dan berbalik tajam untuk membelah pedang di belakangnya. Ye Chen terkena serangan.
Saat darah berceceran, Ye Chen memuntahkan darah. Tidak menunggu Ye Chen melihat pria itu, kemarahan terdengar di langit, dan Wu Tianxuanzhen yang marah telah menyerang Ling Zhen, karena Ling Zhen lah yang menyerang Ye Chen. Momentum Wu Tianxuanzhen naik ke puncak dalam sekejap, dan telapak tangannya menyerang Ling Zhen. Ling Zhen berteriak, "Dia iblis, semua orang harus membunuhnya." Melihat Wu Tianxuanzhen menyerang, Ling Zhen mendengus dingin, mengangkat tangannya dan mendorong tangan Wu Tianxuanzhen, yang baru saja bergegas, terkejut di tempat kejadian. Melihat ini, mata Ye Chen dingin, dan ketika dia hendak bangun, dia memuntahkan darah lagi, wajahnya menjadi sangat pucat. Pada saat ini, serangan kedua datang dari belakang. Tiba-tiba, Ye Chen tampak tercengang, karena serangan ini harus dihindari, tidak boleh disesali. Ye Chen dalam keadaan lemah. Ya, dengan nyanyian pedang, bayangan pedang yang tak tertandingi terbelah dan memotong serangan itu. Du Guao berteriak, "Woi Sekte Zhengyang, apakah kalian takut ditertawakan oleh generasi mendatang karena melakukan serangan diam-diam?" Du Guao menatap tajam pada leluhur Zhengyang. "Aku akan menunggu yang layak, aku akan melawan iblis." Leluhur Zhengyang tersenyum dingin, dan bergabung dengan 3 leluhur Zhengyang untuk membunuh Ye Chen. Brengsek, kakek Zuge dan Fuling juga pindah, menghalangi leluhur Zhengyang. Iya, iya, iya. Dengan nyanyian pedang, sinar dewa memaksa Ye Chen untuk menembak lagi, dan tembakan itu adalah dari leluhur King Yun. Sekte King Yun, wajah Ye Chen tiba-tiba tertutup es, tetapi Ye Chen tidak berani menyesalinya, dan mundur dengan tajam. "King Yun, kalian tidak tahu malu, kan?" Segera, Tai Yi dan Wu Sanpao dan Niu Shizu menghalangi leluhur King Yun. Tong Xuan berkata, "Ye Chen, kamu adalah penipu untuk menghancurkan leluhurmu." Tong Xuan juga membunuhnya, wajahnya dingin dan tidak normal, dan dia langsung pergi ke Ye Chen. "Kau leluhur yang tidak berguna." Ye Chen mencibir. Namun, tepat ketika Tong Xuan akan membuat langkah besar, raksasa dengan kapak membelah kekosongan, dan untuk kedua kalinya Men San menghalangi Tong Xuan. Dalam adegan seperti itu, Ye Chen masih hangat di hatinya. Manshan baru saja memblokir Tong Xuan untuk kedua kalinya. Ye Chen akan selalu mengingat kebaikan ini. Di sini Dan Chen menembak satu demi satu, menghalangi 3 orang kuat yang akan menyerang Ye Chen. Melihat Dan Chen dan Dan Yi menembak, 3 orang kuat mengerutkan kening. Kota alkemis tidak pernah berpartisipasi dalam perselisihan Dacu. Dan Chen, apakah kamu akan melanggar ajaran leluhurmu? Dan Chen berkata, Ye Chen adalah alkemis suci, Ye Chen adalah murid kota alkemis. Meskipun Dan Chen seorang alkemis, kekuatan tempurnya tidak lemah. Dengan kerjasama dengan Dan Yi, 2 orang memblokir 3 orang kuat. "Bunuh, segera!" Suara teriakan berteriak ke segala arah, seperti gelombang sosok yang hitam, dengan berbagai kekuatan tempur. "Kotor!" Suara dingin segera terdengar, Sangguan Han Yu, Sangguan Yuer, dan Sangguan Bo semua menyerang orang yang ingin membunuh Ye Chen. Selain mereka, ibu tiri Ye Chen, Wu Tianxiyue, Xuan Nu, dan Luoxi juga bergabung dalam perang. "Hei, bertarung!" Chen Rongyun, Wei Wenzuo dan Li Yan juga membantu dalam perang. Selain mereka, ada banyak senior yang lebih tua yang tidak tahan dengan tembakan, semuanya berdiri di sisi Ye Chen. Namun, dibandingkan dengan pasukan yang luar biasa yang ingin membunuh Ye Chen, orang-orang yang berada di pihak Ye Chen hanya sedikit. Bagaimanapun, orang-orang yang membunuhnya merupakan mayoritas, dan orang-orang yang melindunginya hanya sedikit,
atau kekuatan mereka sangat bervariasi. Boom, boom, bang. Pertempuran akan segera dimulai, dan dunia yang baru saja tenang hidup lagi. Raungan itu seperti guntur. Di kekosongan pusat, Ye Chen menyemburkan darah lagi, dan tubuh itu tidak stabil. Semangatnya benar-benar terlalu aneh. Ye Chen sudah dalam kondisi lemah. Sekarang dia terluka parah lagi, membuatnya semakin terluka. Selain itu adalah luka, dengan sinar aneh, yang melarutkan esensinya, membuat luka tidak hanya sembuh, tetapi juga meluas keluar. Ya, pada saat ini, pedang-pedang gelap tiba-tiba menusuk keluar dari kehampaan, dan hampir sampai ke Ye Chen. Tentu saja, pada saat ini, serangan jari, menghalangi pedang yang akan menyerang Ye Chen. Itu serangan Jining Suang. Ye Chen berkata, sedikit darah tumpah dari sudut mulutnya lagi, dan mengetahui orang yang menyelamatkannya memakai topeng adalah Jining Suang. Meskipun Jining Suang menutupi dengan baik, dia masih tidak bisa lepas dari penglihatan Ye Chen. Dalam sepertiga detik sesingkat itu, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi tertegun. Jining Suang yang tidak pernah berpikir untuk menyelamatkannya. Kesedihan Ye Chen terganggu oleh raungan berikutnya, begitu banyak orang yang mengelilinginya. Orang-orang ini tidak ingin Ye Chen pergi hidup-hidup hari ini. Para penonton yang tetap netral hampir mundur dari medan perang, melihatnya dari jauh, ketika mereka melihat begitu banyak orang menginginkan nyawa Ye Chen, tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Jika adalah musuh Ye Chen, apakah kamu akan membiarkan Ye Chen pergi hidup-hidup? Kesempatan ini jarang terjadi. Itu kebenarannya. Jarang terjadi. Itu kebenarannya.